Enakan mana jadi pengusaha sama kerja di perusahaan? Kalau saya sendiri lebih menikmati menjadi pengusaha Bun daripada kerja kantoran gitu ya, karena emang mungkin passion orang beda-beda ya. Nah dengan ini nih saya bisa alhamdulillah bisa jadi berkah juga untuk lebih banyak orang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita, dan apapun hajat, cita-cita, keinginan, Allah memberikan kemudahan pada hari ini dan juga untuk orang-orang yang kita sayangi. Episode kali ini Bunda ada tamu undangan yang luar biasa. Anak muda yang prestasinya luar biasa. Tadinya kerja di perusahaan besar, tapi berani berkorban karena beliau yakin menjadi pengusaha aspeknya akan lebih maju lagi. Namanya Muhammad Andre Iriawan. Mas Andre, apa sih kok kiat-kiatnya bisa berhasil seperti ini? Apalagi kerjanya katanya sudah mapan, gajinya sudah besar, berani melepaskan pekerjaannya dengan wira swasta bersama orang tuanya. Kita nih tamu kita pada hari ini, Bunda kirain orangnya umurnya kira-kira 30-an, nggak taunya Mas Andre nggak begitu jauh sama anak Bunda. 20-30-an ya? 20 saya kelahiran 98 Bunda. 98. Berarti 25 tahun ini. Oh subhanallah, ya seumurnya anaknya Bunda nih. Iya Bunda. Seumur anaknya Bunda. Nah sekarang nih Mas Andre, selamat datang. Selamat sekali lagi buat Andre dan juga orang tuanya yang sudah usaha keripiknya dikenal di mana-mana, apalagi tadi Bunda dengar omsetnya hampir 5.000-an ya per hari ya. Iya per bulan Bunda. Per bulan. Iya. Luar biasa. Dan sini kita kehadiran Andre ya, sengaja Bunda undang. Kita ingin tahu sebesar apa sih pengorbanannya sampai dari hal-hal yang terkecil harus cerita dengan kita. Ya, jadi yuk kita tanyakan dengan Andre. Ya Andre, gimana Andre? Sehat selalu Andre. Alhamdulillah Bunda, makasih banget Bunda sudah diundang ke sini. Aku nggak nyangka banget nih, apa tiba-tiba di DM Bunda di Instagram terus, wah ini Bunda Eva beneran nih. Beneran dong. Alhamdulillah memang sengaja Bunda ingin mengajak semua anak milenial yang menjadi pengusaha hebat, terutama juga ada kemarin kita kedatangan tamu Mbak Anita, Eva Evi, ya. Jadi kita pengen tahu pertama apa sih? Kan kamu udah kerjanya udah mapan. Kenapa kok bisa langsung lompat mau pindah jadi pengusaha? Jadi kalau misalnya boleh cerita nih Bun ya. Jadi jadi saya jualan keripik ini, Irawan Chips ini sejak saya kuliah Bun. Pas saya kuliah di UGM dulu. Semester 3 saya. Jadi bapak yang buat di rumah. Terus saya kepikiran nih, gimana bisa jualin produk ini. Jadi bapak itu dari zaman kuliah udah nggak ngirim uang jajan, tapi ngirimnya keripik pisang dari Lampung gitu, supaya saya bisa jualan. Nah setelah lulus kuliah 2020 awal, nah itu kan pandemi Bun, langsung Bun. Nah itu berpengaruh banget ke bisnis kita. Iya, sampai semua akhirnya UMKM ya. Semua UMKM pasti merasakan susahnya. Iya, bener. Pas pandemi awal itu ini gimana sih gitu ya. Karena kita realistis butuh pendapatan setiap bulannya. Akhirnya saya menentukan ya udah saya cari kerja deh gitu. Dan akhirnya saya masuk ke startup yang ada di Jakarta gitu ya, dan bagian penjualan juga gitu. Dan karena itu supaya bisa nih nabung dulu nih, biar nanti kalau udah jelas mungkin kayak kondisinya lebih baik ke depannya, saya bisa lebih stabil di bisnis ini gitu kan. Akhirnya setelah 6 bulan, baru 6 bulan aja Bun kerjanya gitu ya. Tapi saya mikir daripada saya menjualkan produk orang lain, kenapa nggak produk ayah saya sendiri, bapak saya sendiri yang dari kuliah saya bantu jualin, itu nggak saya besarkan lagi nih, karena sekarang sudah lulus kuliah, kesempatannya makin besar, apalagi ada sosial media. Jadinya yang ngebikin saya berani adalah karena pas pandemi itu, pas saya kerja, itu bapak produksi tapi nggak ada yang beli Bun. Jadi karena saya fokus kerja gitu kan 6 bulan.
Karena itu saya berpikiran untuk waduh kasihan banget nih bapak ini bisnis ini kayak anak kita yang udah kita besarin dari kecil tapi kita tak tinggal gitu aja. Terus akhirnya aku resign dari kerjaan gitu karena udah mantep lah ya dengan ini bismillah gitu ya. Dan gak nyangka saya buat video di TikTok Bun yang nonton alhamdulillah sampai 6 juta orang. Dan alhamdulillah efeknya sampai sekarang masih terasa alhamdulillah karena emang ternyata banyak yang suka sama produk buatannya Bapak gitu. Waktu pertama kendala kamu promosikan ini, kalau biasanya Bunda kan juga promosikan nih, suka UMKM Bandar Lampung, suka Bunda kirim ke teman, ke saudara, Bunda icip-icip. Nah kalau kamu sendiri gimana ini promosinya? Kalau dari dulu saya emang fokusnya di online Bun. Jadi dari awal saya main dari Instagram. Jadi Instagram dulu sempat ikut iklan-iklan gitu. Tapi sekarang karena adanya TikTok itu sangat terbantu. Karena kita pengusaha ini hanya cukup buat konten aja, tapi kontennya yang menarik gitu, supaya karena dengan adanya TikTok ini, alhamdulillah Bun sosial media, ini produk saya ini alhamdulillah sudah sampai Sabang sampai Merauke nih Bun, iya sudah kirim sampai sana ya? Itu saya juga kaget banget ada yang dari Merauke saya jualannya sambil live Bun di TikTok gitu ya, Mas sudah sampai Merauke, alhamdulillah aman gitu, nah itu kayak itu mungkin tantangannya adalah gimana cara kita buat konten yang disukai banyak orang gitu Bun. Kayak nggak cuman biasanya kalau kita UMKM awal itu apa sih namanya mempromosikan produk itu kayak ini loh beli produk saya enak 15.000 misalnya gitu kan. Nah saya tuh membalut semua itu dengan cerita Bun. Dimana kayak saya membantu usaha Bapak karena ini yang paling dekat gitu dengan kemasan. Kalau kemasannya bagus biasanya antusias dari kemasannya, terus plus rasanya juga kan pasti kalau orang viral bentar aja, kalau rasanya nggak enak pasti sekali aja nyobainnya. Tapi kalau alhamdulillahnya rasanya cocok, insya Allah orang bakal balik lagi untuk repeat order gitu lah, gitu Bun. Ini kan sekarang sama Bapak ya, Bun. Bapak udah lama juga. Tadinya Bapak sendiri untuk membiayai kamu kan ya. Nah sekarang Bunda pengen tanya nih sama Andre, kamu kan sudah keliling-keliling kerja di sini, ini di sini. Enakan mana jadi pengusaha sama kerja di perusahaan? Kalau saya sendiri lebih menikmati menjadi pengusaha Bun daripada kerja kantoran gitu ya, karena emang mungkin passion orang beda-beda ya. Nah dengan ini nih saya bisa alhamdulillah bisa jadi berkah juga untuk lebih banyak orang gitu. Karena sekarang alhamdulillah Bun yang kerja di kita ibu-ibunya ada 5 orang gitu ya, yang tadinya cuma aku sama Bapak berdua aja, sekarang udah bisa buka lapangan pekerjaan gitu ya. Nah itu yang bikin aku itu kayak senang menjalaninya, karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat ke orang lain kan Bun ya. Itu yang Bapak tanemin dari dulu, jadinya dengan jadi pengusaha ini bisa tercapai itu visi-misi hidup kita gitu. Jadi kamu lewat online aja ya Andre ya? Betul Andre Bun. lewat online aja. Kenapa nggak mau kolaborasi dengan pemerintah? Biasanya pemerintah itu kalau untuk penggiat usaha, apalagi milenial ya, pasti diprioritaskan. Apalagi yang UKM yang ada di Bandar Lampung, terutama Bunda Eva ya. Kita di pemerintah Kota Bandar Lampung juga sekarang lagi fokus untuk UMKM yang ada di Bandar Lampung. Nah harapan Bunda Eva bukan hanya di online saja. Jadi siapapun yang pengunjung datang ke tempat Andre atau ke toko atau kemana, situ mereka bisa lihat. Karena kan kebanyakan pengunjung juga kan banyak yang nggak bisa menggunakan online. Ya, betul Bun. Nah, apa tidak ada kesempatan untuk tidak mau ada toko atau ruko apa gimana gitu? Pengen banget malahan Bun, karena kan kita UMKM ini kan modalnya kecil gitu ya Bun ya, dari bootstrapping, dari modal sendiri gitu ya. Kalau pengen kerja sama saya pengen banget malahan Bun, karena kita masih positioningnya nih kita jualan online karena modalnya masih terbatas itu tadi kan. Tapi kita maksimalin online dulu supaya karena Andre dan Bapak ngelihat itu di Bandar Lampung kan yang jadi brand keripik pisang udah banyak Bun, tapi yang fokus ke online banget itu belum ada gitu. Jadinya kesempatan itu yang Andre dan Bapak pengen, jadinya ini nih supaya bisa ngenalin Lampung nih, nggak cuma jadi oleh-oleh aja, tapi bisa jadi kayak snack harian gitu. Tapi kedepannya kalau pengen punya ruko, toko pengen banget malahan Bun gitu. Mau tahu nih ada berapa rasa sih?
Rasanya kalau yang ini Bun, kalau ini kan keripik pisang nih Bun, ini ada 10 varian rasa Bun. Coklat. Ada coklat, green tea, mocha, karamel, susu, balado, sapi panggang, keju, jagung bakar original gitu. Nah kita juga ada yang baru itu Bun, Amet ya. Yang stick ini alhamdulillah jadi best seller di TikTok Shop ini Bun. Ini ya, memang nggak ada yang kayak gini nih. Iya belum ada Bun. Jadi kita buat inovasi baru supaya apa sih yang ngebedain Irawan Chips dari yang lainnya. Belum ada. Gitu. Kalau yang kayak gini di Lampung kan banyak ya di Bandar Lampung. Betul. Nah sekarang jadi pengusaha muda, masih muda sudah banyak rezekinya. Amin. Nah, kapan mau cari jodohnya? Udah punya pacar kali ya? Insya Allah udah Bun. Lagi menyiapkan. Karena kan kalau misal pengusaha muda didampingi oleh pasangan, hidupnya makin semangatnya 45. Iya Bun. Jangan lama-lama. Siap Bun. Ya? Mohon doanya mohon Bun. Insya Allah. Apalagi sekarang kan Bapak udah pensiun ya, Andri ya. Iya, karena Bapak sekarang ya di rumah aja, karena ini udah ada yang bantu ngerjain, jadi ya di rumah jadi. Nah, kalau misalkan gini Andre, ada teman-teman dari kunjungan, kan kita juga kedatangan nih tamu dari daerah-daerah lain. Kalau mau lihat tempat industrinya Andre boleh nggak? Boleh Bun, tapi kita masih di rumah aja Bun, masih sederhana. Jadi masalah, yang dari rumah itu yang begini bisa kita tunjukkan bahwa anak muda ya tadinya bekerja sudah istilahnya sudah mapan ya, sudah mapan berani bertindak untuk meninggalkan ini, untuk mendapatkan ini kan luar biasa ambil keputusannya. Nah selanjutnya Ardi waktu ambil keputusan itu orang tua gimana? Kalau bapak sama mama sih alhamdulillah mendukung ya Bun ya, karena apa sih di keluarga itu yang ditengahin pokoknya kalau udah ngambil keputusan ya tanggung jawab dengan keputusan yang diambil gitu. Jadi kalau misalnya Andre mau resign ya harus fokus nih mau ngapain gitu. Maksudnya langkah-langkah ke depannya setelah resign apa gitu. Ya udah aku bilang aku mau bantuin bapak. Nanti misalnya nih dikasih waktu Bun 1 tahun. Misalnya kalau 1 tahun ini bisnis ini gitu-gitu aja gitu nggak bisa jadi pendapatan utama ya udah harus realistis cari kerja gitu-gitu. Jadinya alhamdulillahnya sampai sekarang masih bisa berjalan dan bisa berkembang jadi masih terus dilanjutkan gitu. Kalau kita pengusaha biasanya ada pasang surut. Bun. Ya Andre, apalagi kata Andre waktu masa pandemi kemarin orang seperti apa tapi Andre tetap aja jalannya. Nah untuk motivasi Andre kepada teman-teman yang ada di luar sana ya terutama yang sudah melewati masa sekolah ya mungkin mereka untuk pengen berbisnis atau bekerja tapi belum bisa ya tidak ada keberanian. Nah kalau menurut Ande gimana caranya? Kalau misalnya beneran pengen jadi pengusaha gitu ya Bun ya, itu menurut Andre coba dulu aja gitu. Kalau emang jalannya itu pasti ditunjukin sama Allah. Karena aku dulu sempat jualan roti bakar gitu-gitu ya. Maksudnya pas kuliah gitu ya Bun ya. Roti bakar terus puding ya. Pokoknya kayak macam-macam lah ya. Macam-macam gitu. Dan aku seneng gitu. Kalau misalnya seneng ngelakuin kayak usaha gitu. Ketika kita all in, all out gitu ya. Di hal tersebut insya Allah bakal ada jalannya. Tapi kalau misalnya nggak cocok gitu ya, misalnya itu pasti akan ditunjukkan jalannya juga. Karena kalau kita nggak nyoba, kita nggak tahu gimana rasanya gitu Bun. Ya harus berani ya. Kalau dulu berani, aja Bun. Istilahnya bukan cari keberuntungan, tapi setidaknya segala sesuatunya harus dicoba. Karena kalau misalnya kita belum berhasil, insya Allah ke depan akan berhasil. Walaupun memang secara bertahap semuanya itu. Nah selanjutnya tip apa coba yang sekarang Andre ambil supaya tetap bisa lancar penjualannya, apalagi kan kalau yang sekarang di Kota Bandar Lampung nih mohon maaf jualan keripik pisang kan banyak sekali. Betul Bun. Rumahan yang udah ada brandnya kayak Suseno itu kan udah lama sekali. Betul Bun. Dia masih tetap bisa masih di posisinya mereka, tidak bisa diinikan. Nah kalau Andre sendiri tipsnya seperti apa kalau mau untuk mempertahankan? Mohon maaf, karena kan sekarang ini masyarakat sudah bisa menilai mana rasa enak, rasa segar, rasa seperti apa yang mereka inginkan. Itu kan mereka sudah tahu. Memang lidah kadang-kadang suka berbeda-beda. Tapi kebanyakan kalau anak muda itu kan kebanyakan suka yang memang ada creamernya, ada mokanya, ada kafenya. Nah, kopinya. Terus kalau kamu sendiri untuk mempertahankan produksinya seperti apa?
Kalau untuk itu makanya tadi dari awal Andre bilang positioning itu sangat penting kan Bun. Karena misalnya ada brand seperti Aska Jaya, Suseno yang udah besar lah di Lampung ini. Nah ketika kita misalnya kompetitor itu jadi kayak saingan usaha yang kita pandang berat banget, itu menurut Andre bukan. Padahal yang harus ditaklukkan itu adalah konsumen gitu ya. Kayak medan perangnya itu konsumennya. Jadi ketika yang bisa Andre lakukan untuk menjaga itu adalah membuat ini nih sebaik mungkin dengan karena kita udah punya SOP-nya Bun. Jadi karena kita buat sendiri. Aman kalau udah punya SOP-nya. Alhamdulillah udah ada halal Indonesianya juga Bun, udah ada PIRT dari Dinas Kesehatan gitu. Jadinya dengan jaga kualitas terus menjaga kepuasan pelanggan gitu, apalagi kalau jualan online itu Bun, kepuasan pelanggan itu nomor 1. Dengan mereka puas belanja di toko kita, insya Allah akan balik lagi dan karena semuanya udah serba online, media sosial, makanya selalu buat konten yang fresh gitu Bun, yang kreatif gitu supaya ingat terus sama produk kita gitu. Banana stick, apalagi Andre, kalau ini kayaknya padat bener ya produk. Enggak takut rugi nih. Ini tuh. Iya Bun, ini jadi kita buat emang full seperti ini. Bener ya? Isinya 100 gram seperti. 100 gram. Ini berapa ini? 15.000 Bun. 15.000. Subhanallah. Udah packingannya bagus. Nah jadi jangan salah bahwa produk-produk di Lampung, di Bandar Lampung ini nggak kalah dengan yang lainnya. Produknya rasanya luar biasa. Kemasannya ini loh. Kemasannya nih teman-teman juga bisa lihat nih, semuanya nggak kalah dengan daerah lain. Siapa lagi kalau bukan kita yang untuk mempromosikan daerah. Dan siapapun pengusahanya, kita bantu untuk mempromosikan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Bandar Lampung, khususnya di Provinsi Lampung. Apalagi sini ada Andre dari teman-teman kita lainnya. Mudah-mudahan mereka bisa memotivasi kita semua dan bisa berhasil mengangkat nama Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung. Nah, udah promosiin tuh. Iya, terima kasih banyak Bunda. Ya Allah, ini kapan lagi nih bisa dipromosiin Bunda Eva? Aku ya Allah bersyukur nanti banget. Kapan-kapan. Ini kan kita mau ada kegiatan juga untuk tingkat seluruh Kota Bandar Lampung. Kita ada promosi, kita juga ada undang dari luar dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung. Nah, mungkin nanti semua penggiat usaha insya Allah akan kita undang. Di semuanya akan kita kumpulkan di situ. Nanti kita sama-sama, dan terima kasih Ande. Terima kasih banyak Bunda. Salam sama papa mamanya. Siap Bunda. Mudah-mudahan kiat-kiat Ande tadi teman-teman semua pada paham, dan juga teman-teman juga mencatat semua bahwa kegagalan itu bukan berarti kita harus menyerah. Kegagalan itu kita harus semakin semangat supaya mencapai apa yang diharapkan. Sukses selalu Andre. Bunda Eva juga doakan Andre sukses untuk mengangkat nama daerah. Amin. Terima kasih Bunda. Terima kasih banyak. Sekali lagi buat teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu dan juga kaum milenial, kesempatan tidak akan pernah datang 2 kali. Kesempatan yang ada harus dimanfaatkan dengan baik. Dan kesuksesan bukan menunggu yang lain, tapi kesuksesan tergantung diri sendiri. Kalau kita mau, pasti bisa. Sukses selalu milenial Indonesia, sukses selalu Bandar Lampung, sukses selalu Provinsi Lampung, dan sukses semua buat kita. Dan juga Bunda harapkan semua pengusaha muda bisa mengangkat daerahnya masing-masing. Apalagi kita banyak pengusaha muda yang ada di Bandar Lampung. Kita doakan mereka selalu bisa berhasil, terutama untuk kedua orang tuanya, membanggakan kedua orang tuanya dan juga daerah yang kita cintai ini. Itu saja yang bisa Bunda Eva sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.